Ikhwafillah pendengar setia Radio Mujahidin FM beserta Pemirsa Kompas TV dan juga M2 TV. Bagaimanakah kita bisa mengoptimalkan Ramadan kita, apalagi ketika menjelang berbuka puasa? Amalan apa saja yang harus kita lakukan agar kita bisa tetap semangat Ramadan dan pahalanya juga banyak? Nah, untuk Anda yang penasaran, jangan pindah channel dan pindah frekuensi. Kami akan bahas terkait dengan tema tersebut bersama Ustazah Dr. Cucu Nurjamilah MAG. Ikhwafillah pendengar setia Radio Mujahidin FM beserta Pemirsa Kompas TV dan juga M2 TV. Anda kembali lagi di program Mutiara Hati. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya mendapatkan keberkahan saat berbuka puasa. Di sini sudah bersama dengan kita ada Ustazah Dr. Cucu Nurjamilah MAG yang insya Allah akan membagikan ilmunya dan tips seputar berbuka puasa. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Mila. Masya Allah. Gimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah sampai hari ini sehat walafiat. Alhamdulillah. Semoga yang nonton juga sehat ya. Amin. Insya Allah. Semuanya sehat ya, diberkahi Allah. Amin, amin rabbil alamin. Nah, terkait dengan berbuka puasa nih Ustazah. Saya sering banget dengar bahwasannya ketika berpuasa, ketika menjelang berbuka puasa itu adalah waktu-waktu yang memang banyak sekali keutamaan. Kira-kira keutamaannya itu apa-apa saja Ustazah? Baik Mbak Mila dan juga Iwafillah, saya sapa dulu ya. Iya Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul maulanal azim. Para pendengar setia Radio Mujahidin FM, pemirsa M2 TV dan juga Kompas TV. Dan Mbak Mila, ini kita berbicara mengenai sunnah dalam berbuka ya. Iwafillah, tadi saya mengutip satu ayat di dalam surat An-Nahl ayat ke-30 bahwa siapapun yang mengaku mencintai Allah, itu tidak cukup kalau hanya kepada Allah saja. Tetapi Allah dan Rasulullah menyampaikan dengan diperintahkan oleh Allah, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka contohlah aku, ikutilah aku, kata Rasulullah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan mencintai dan juga Allah akan mengampunkan. Nah, termasuk dalam beribadah saum, ihwafillah, saum itu wajib. Tapi tidak cukup kita hanya melaksanakan yang wajib saja. Menahan makan, tidak makan, tidak minum sepanjang hari, tidak bersenggama di siang hari, tidak cukup itu aja. Tapi kita harus menyempurnakan dengan yang sunnah. Karena itu semua sudah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin materi sebelumnya saya sampaikan pada waktu sahur ya, kita bersahur. Kemudian ini ada berbuka, ihwafillah. Nah, kalau dilihat keutamaan-keutamaan, ternyata dalam berbuka itu ada satu kebahagiaan. Sehingga Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa lisoimi farhatan, bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Satu, farhatun inda fitri, satu kebahagiaan sangat ketika dia berbuka. Subhanallah. Kemudian farhatun indaliko irobi, kedua kebahagiaan ketika nanti bisa dipertemukan dengan Allah. Nah, ya iwafillah, bagaimana agar betul-betul pertemuan dengan Allah dapat kita raih nanti, kemudian kita betul-betul berbahagia saat berbuka. Tentu kita memang tadi sudah banyak ya yang akan di siang harinya kita sudah lakukan, kita sudah menanti. Ini tidak dinafikan iwafillah. Sebagai manusia biasa ya Mbak Mila pasti ada rasa lapar, iya, betul, ada rasa keinginan untuk makan karena itu halal. Nah itu mungkin apalagi kalau anak-anak sampai ya ini masa lalu ya, masa lalu kita sampai dikumpul-kumpulkan gitu. Betul, nah sebenarnya orang tua juga sama menanti, tapi kalau orang tua sih tidak ngumpul-ngumpul makanan ya. Tapi menanti bukan hanya sekedar menanti mau makan,
Tetapi kalau orang tua itu menjaga agar saum itu betul-betul baik, betul-betul sempurna, tidak terkena dengan hal-hal yang merusak. Maka ketika begitu tibanya waktu maghrib dan merasa tidak cacat saum ini, betapa bahagianya. Ya, itu satu kebahagiaan. Saya kira semua yang saum itu merasakan. Ya, merasakan yang namanya kebahagiaan, Mbak Mila. Terus ada lagi satu hafilah dalam satu hadis. Bagaimana keutamaan berbuka. Saat berbuka itu ada berdoa. Dan di antara salasun la turaddu. 3 hal yang tidak ditolak oleh Allah. Yaitu da'autuhum siyam. Yaitu doanya orang yang sedang saum. Hatta yufattiru. Sampai dia berbuka. Nah, ya. Jadi ketika berbuka kita berdoa, ternyata itu insya Allah doanya tidak ditolak. Sehingga ya ketika kita tadi menanti ya berbuka, saat berbuka, kemudian kita sempurnakan doa, ternyata itu perbanyaklah doa, bukan hanya kita sekedar doa yang biasa ya. Kalau yang besar itu kan Allahumma lakasumtu bika amantu wa bika aftartu. Kemudian lagi ada yang hilanglah rasa dahaga, lalu semoga ini menjadi pahala. Doa lain juga bisa. Doa misalkan ya Allah, terimalah Rabbana taqabbal minna siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarruana. Ya Allah, terimalah saum kami, ibadah kami, tilawah kami, sedekah kami. Kemudian ya Allah, curahkanlah rahmat barokah pada keluarga kami. Nah, insya Allah itu tidak tertolak doa yang saum ya, terutama tadi saat berbuka. Sebenarnya bukan hanya saat berbuka Mbak Mila, tetapi selama dia sedang saum siang juga berdoa insya Allah. Masya Allah. Itu diantara keutamaan ya. Maka salah satu sunnahnya itu Rasulullah selalu menyegerakan berbuka iwafila. Jadi tidak melama-lama iwafila, tidak ada yang namanya bonus Mbak Mila. Misalkan saumnya sampai isya biar mendapat bonus ya. Kalau bonus itu kan biasanya kalau ada namanya lembur ya. Iya, tapi betul, kalau dalam saum itu tidak ada. Justru yang lembur itu salah. Ya, yang ada bersegeralah untuk berbuka. Masya Allah. Nah, itulah dia sedikit wejangan di pembuka untuk kita ya, agar kemudian ketika kita berpuasa, kita perbanyak berdoa kepada Allah, sebab sepanjang kita berpuasa itu adalah doa-doa yang kemudian insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Nah, untuk Anda nanti kita akan bahas tentang apa sunnah-sunnah berbuka puasa, Ustazah. Nah, ini tentu menjadi ilmu bagi kita semua iwafillah. Jadi jangan pindah channel, jangan pindah frekuensi juga. Kami akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di program Mutiara Hati. Di sini kita masih membahas tentang berkah ketika berbuka puasa. Nah, untuk selanjutnya nih Ustazah, kira-kira amalan-amalan apa sajakah yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan keberkahan menjelang berbuka puasa, Ustazah? Baik, wafillah rahimakumullah, ini menjelang ya. Ada saat, kemudian juga ada menjelang. Banyak hal yang bisa dilakukan dan apapun yang kita lakukan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam dan kita niatkan untuk Allah, apalagi yang kita lakukan itu adalah untuk bisa memberikan kebahagiaan kepada mereka yang saum. Itu juga insya Allah ibadah. Kalau bagi ibu-ibu nih Mbak Mila ya, kalau saya bagi ibu-ibu dulu, iwafillah muslimah di mana saja berada, memasak, menyiapkan sajian. Ya, bukan hanya memasaknya, menyiapkan sajian untuk yang berbuka. Luar biasa itu pahala. Soal menyajikan itu soal mau masak sendiri atau juga mau yang masaknya orang lain kita beli, insya Allah tidak jauh beda. Yang terpenting situ menyajikan untuk suami, untuk putra putri yang sedang saum, sehingga mereka menjadi semangat lagi saum besok. Kemudian mereka juga menjadi bahagia bisa sambil makan, kemudian kumpul satu keluarga. Itu luar biasa, itu adalah sunnah juga, karena Rasulullah juga memang tentu ya keluarga Rasulullah juga menyiapkan, tidak mungkin berbuka kalau tidak ada disiapkan. Maka itu juga adalah kebaikan, ada kebaikan, sunnah itu adalah kebaikan.
Kemudian lagi selain untuk keluarga, nah ya siapa yang memberi bukaan kepada orang yang sedang saum, maka dia dapat pahala sama dengan orang yang sedang saum. Kalau tadi untuk keluarga sama juga, itu tidak ada batasan. Rasulullah menyampaikan siapa yang memberikan bukaan kepada yang saum, tidak ada disebutkan di luar dan di luar rumah. Maka kalau wafilah yang di dalam rumah bersedekah kepada keluarga, ya kemudian dengan tenaga, dengan materi, insya Allah itu juga sama. Apalagi kemudian dilanjutkan dengan keluar, ya kita punya program misalkan sekian makanan, sekian persen dari yang dari rumah atau kita belikan lalu antarkan ke masjid, itu lebih bagus. Nah itu adalah sunnah juga Mbak Mila, memberikan bukaan kepada yang sedang berpuasa. Kemudian lagi kalau masih ada waktu misalkan masak sudah ya, nyajikan sudah siap, masih ada nih 20 menit lagi, kita ambil Al-Quran. Bisa juga kita tilawah. Apalagi kalau dengan keluarga. Oh misalkan tilawah enggak, ada waktu 10 menit. Kita bisa duduk di meja makan, kita sambil berzikir, bisa beristighfar bersama. Jadi lakukanlah hal-hal yang baik. Kalau memang bapak-bapak yang kemungkinan yang biasa ke masjid, mau berbuka di masjid, pergi ke masjid 15 menit, bisa di situ i'tikaf di masjid, kemudian juga bisa tilawah, bisa berzikir, baru kita berbuka. Misalkan ada bapak-bapak, oh enggak, saya bukanya di rumah, tapi ini masih ada waktu 20 menit, saya mestinya dekat ke masjid. I'tikaf, di situ sholat sunnah, ya tahiyatul masjid, kemudian tilawah, berzikir, barulah tinggal 3 menit lagi pulang ke rumah. Jadi banyak yang bisa dilakukan ya, selain bersedekah, kemudian kita juga bisa melaksanakan zikir, tilawah, yang tadi yang banyak dilakukan itu adalah berbagi, bukaan. Namun ada yang satu ya Vila, tidak berlebih-lebihan, baik dalam menyajikan ataupun nanti saat berbuka. Tidak berlebih-lebihan. Ya kalau Rasulullah SAW kan hanya berbukanya dengan kurma. Karena kalau di sana, karena memang di sana yang suburnya kurma ya. Misalnya di sini tidak ada kurma, sekarang banyak sih kurma. Atau misalnya tidak ada yang saya tidak bisa tercapai kurma, bisa juga dengan yang manis. Bisa dengan buah pisang, bisa dengan pepaya, atau juga seteguk air, itu juga sama. Yang penting tidak berlebih-lebihan, itu sunnahnya. Rasul tidak berlebih-lebihan. Artinya ihwafillah, setelah makan yang tadi yang manis ataupun seteguk air, segeralah tunaikan sholat maghrib. Baru setelah itu kita makan besar. Itu yang disunahkannya. Jadi banyak Ustazah ya hal-hal yang bisa kita lakukan menjelang berbuka puasa. Apalagi yang untuk teman-teman yang kemudian Allah berikan rezeki melimpah. Nah ini peluang amalnya juga makin banyak Ustazah ya. Bisa berbagi, bisa sedekah dan lain sebagainya. Nah, saya pengen tahu nih Ustazah, kira-kira sunnah berbuka puasa ala Rasulullah itu kayak gimana Ustazah ya? Apakah bisa kita terapkan di Indonesia ini, apalagi lagi pandemi Ustazah, dan adakah bukaan-bukaan yang kemudian sulit didapatkan di Indonesia? Nah mungkin dijawab nanti Ustazah ya, karena kita akan kembali di program Mutiara Hati untuk Anda. Jangan pindah frekuensi dan jangan pindah channel. Terima kasih pemirsa Kompas TV dan juga M2 TV beserta pendengar setia Radio Mujahidin FM yang tetap menyimak program Mutiara Hati hari ini. Nah, tadi kita sudah membahas tentang sunnah-sunnah menjelang berbuka puasa Ustazah ya, amalan-amalannya. Nah, saya ingin tahu nih Ustazah, kira-kira berbuka puasa ala Rasulullah itu seperti apa Ustazah? Baik ya Mbak Mila dan juga ihwafillah rahimakumullah, mengenai berbuka, seluruh ibadah kita tentu wajib mengacu kepada yang sudah dilakukan Rasulullah. Termasuk di dalam berbuka. Jangan menyepelekan ihwafillah. Karena kita ingin ibadah itu dengan sempurna. Maka hal-hal yang kecil ya, itu juga harus mengikuti Rasulullah. Nah Rasulullah SAW, la yazalun nas bi khairin ma ajalul fit. Tidak akan tercapai ya. Tidak akan mencapai tidak akan tercapai satu kebaikan ketika mereka tidak menyegerakan berbuka. Artinya Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, Rasulullah SAW pertama selalu menyegerakan berbuka.
Jadi tadi saya sudah ada bahasa Mbak Mila ya, tidak ada bonus kalau dalam berpuasa walaupun dilanjutkan sampai Isya. Ternyata malah kebaikannya itu kalau mau tercapai kebaikan saum ya, tadi tidak akan tercapai kebaikan bagi seorang muslim dalam berpuasa ya kecuali dia menyegerakan berbuka. Maka yang pertama Rasulullah itu selalu menyegerakan berbuka. Kemudian yang kedua Rasulullah SAW berbuka dengan rotbat, yaitu kurma basah. Kalau tidak ada kurma basah, beliau selalu buka dengan kurma kering ya. Tamar, kalau tidak ada tamar, beliau dengan tegukan air. Nah, lihat dari situ ya Iwafila, kurma adalah buah-buahan. Yang basah ataupun yang kering itu adalah buah yang memang ada di daerah Rasulullah SAW. Kalau kita tidak ada kurma berarti buah yang manis, jangan yang asam ya. Buah yang manis itu juga bisa pisang, kalau misalkan pepaya, kalau punya yang lebih lagi misalkan mau ya buah-buah yang lebih ya, misal kalau mau anggur, kalau mau apapun, yang penting itu adalah sejenis buah kalau bisa ya yang manis. Kalau tidak ada tadi dengan seteguk air. Bagaimana teh manis ya itu juga air dan juga manis, itu juga silahkan. Nah, tetapi intinya Rasulullah SAW berbuka dengan kurma basah dan kurma ataupun juga kurma kering, kemudian seteguk air. Artinya apa? Di situ Rasulullah tidak suka berlebihan. Artinya itu tidak suka berlebih-lebihan. Kemudian yang ketiga, Rasulullah selalu diawali dengan doa. Nah, kayaknya mungkin ada yang menyepelekan, yang penting langsung buka-bukanya. Jangan ya, namanya kita beribadah. Tadi Rasul menyampaikan tidak sampai kepada kebaikan ya, tidak sempurna kebaikan itu ketika memang tadi tidak menyegerakan berbuka, kemudian makan dengan yang manis, buah yang sederhana. Kemudian yang ketiga juga tidak sampai kebaikan ya ketika tidak berdoa, Mbak Mila. Maka Rasulullah selalu berdoa. Doanya itu ya yang umumnya, Allahumma lakasumtu wa bika amantu rizqatartu birahmatika ya arhamar rahimin. Silahkan berdoa. Ya, mau doa khusus itu memang ada, khusus saum, kemudian ada ditambah tadi dengan doa yang lain ya, saya sudah menyampaikan doa-doa kebaikan. Artinya bersyukur ketika meminum air, ya Allah kata Rasulullah, hilanglah dahagaku, semoga aku mendapatkan pahala. Baik lagi misalkan, ya Allah terima kasih engkau sudah menyampaikan ibadah saum sampai pada waktunya maghrib, semogalah aku mendapatkan kebaikan dan pahala. Ininya berdoa. Jadi yang ketiga adalah berdoa. Ya. Nah, Iwafillah saya melanjutkan lagi tadi ya, yang tidak berlebih-lebihan. Jadi Rasulullah itu tidak makan dulu besar sampai akhir waktu maghrib, tidak. Ini yang tidak disukai tentunya kalau tidak dilakukan oleh Rasulullah. Iwafillah berarti Rasulullah tidak menyukai. Misalkan buka dulu langsung udah yang manis, langsung yang manis juga bermacam-macam nih, ada teh manis, ada kopior, ada dawet segala macam, ada belum lagi gorengan-gorengan, dilanjut lagi dengan makan sholat maghribnya nanti bahkan sampai akhir. Nah, ini tidak disukai oleh Rasulullah. Nah, maka hindarilah ya, kalau saya di penghujung saya menghimbau Iwafillah, hindarilah berbuka dengan yang tidak dibiasakan oleh Rasulullah. Contohnya kan ada budaya buka bersama, kumpul-kumpul ya. Itu dia Ustazah. Satu kelompok, misalkan di satu tempat, apalagi di situ jauh tempat sholatnya, ada lagi yang memang nanti aja. Waduh, bagaimana bisa tercapai tidak kebaikannya. Jadi yang tadi sudah dilakukan sepanjang siang, jangan sampai tidak sempurna hanya karena tadi mengakhirkan ibadah maghrib berlebih-lebihan dengan berbuka. Boleh-boleh saja kita mau bersama dengan teman ya, dengan komunitas kita berbuka sama, tapi jalankan sunnah Rasulullah tadi. Berbukalah dengan sederhana, tidak berlebih-lebihan dan tidak mengakhirkan sholat. Gitu. Dan jangan lupa berdoanya ya, Mbak Mila tadi berdoa, apalagi doa bersama itu bagus. Tidak dilarang itu mau buka bersama, kumpul-kumpul, tetapi yang sunnah-sunnah Rasul jangan sampai ditinggalkan. Kalau mau bukber cari yang dekat masjid, gitu saja ya. Masya Allah. Atau misalkan udah berwudu dari rumah, lalu minum
segeralah sholat. Iya. Ya, itu mau misalkan sholat di tempat bukaan berjamaah boleh juga. Ya lebih bagusnya ya ke masjid ya, yang disebutkan Iya, Rasulullah itu, Ustazah. Rasulullah tidak pernah sholat di tempat rumah, tapi Rasulullah sholatnya di masjid. Di masjid. Maka betul kata Mbak Mila, carilah tempat bukaan itu yang dekat dari masjid, Iya. sehingga semua aktivitas ibadah Rasulullah tidak ditinggalkan. Masya Dan Allah. insya Allah itu kesempurnaan akan diraih, kesempurnaan ibadah. Oke. Nah, itulah dia wafila sunah-sunah berbuka puasa ala Rasulullah. Tidak sulit untuk bisa kita realisasikan Ustazah ya. Tidak. Asalkan ada kemauan, kemudian niat juga agar kita benar-benar bisa mengoptimalkan Ramadan dengan semaksimal mungkin. Intinya hati-hati tadi. Ya, Hati-hati takut tidak sempurna, Mbak Mila. Oke, Ya, siap. takut Ustazah. tidak tercapai kesempurnaan sebagaimana dalam hadis Rasulullah. Takut tidak tercapai kesempurnaan itu ya. Tidak akan tercapai sebuah kesempurnaan dalam Islam ketika bukannya tidak menyegerakan buka, tidak berbuka dengan yang sederhana, tidak berdoa. Iya, Ya. iya, iya. Nah, kadang ada yang cepat-cepat makan aja, Iya. menghindari, Iya, meninggalkan doa. Iya, betul sekali. Jadi Masya harus Allah. hati-hati, jangan menyepelekan lah ya. Ya, siap Ustazah. Nah, itu dia wafilah kajian kita di hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustazah Sama-sama Mbak Mila. yang sudah meluangkan waktunya, kemudian ilmunya juga untuk kita semua ya. Nah, saya ucapkan terima kasih juga untuk Anda mendengar dan juga menonton program ini. Jangan lupa untuk kemudian menyimak program-program Mutiara Hati dengan sajian tema yang menarik luar biasa Ustazah ya di hari dan jam yang sama insya Allah. Nah, kami pamit dari ruang dengar dan ruang siar, insya Allah akan kembali lagi tetap di Mutiara Hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompas TV, independen, terpercaya.